Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Adib harapkan kelas selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari pandemi virus corona. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang ke-5, subtema 2, tema 1. Hari ini kita akan belajar tentang otot manusia. Silahkan buka buku kalian halaman 104. Buka bukunya halaman 104. Kita sudah sering mendengar kata tentang otot manusia. Tapi tahukah kalian sebenarnya otot itu apa? Otot manusia itu seperti apa? Nah, mari kita pelajari bersama. Kalian amati di halaman pertama pada pembelajaran 5. Di sana ada gambar seorang lelaki tua yang sedang mencangkul di sawah, namanya Pak Bejo. Pak Bejo walaupun sudah tua, tetapi beliau masih kuat untuk mencangkul di sawah. Nah, aktivitas mencangkul ini merupakan aktivitas yang membutuhkan kerja otot. Kalau ototnya sedang sakit atau badannya tidak sehat, pasti tidak bisa mencangkul. Ini terlihat ya bahwa Pak Bejo ini dari mudanya beliau sudah sering di sawah dan melakukan aktivitas mencangkul. Sehingga sampai tua pun beliau masih kuat mencangkul. Luar biasa sekali ya. Apa sih sebenarnya otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ini merupakan alat gerak aktif. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar alat gerak pasif berupa tulang, hari ini kita akan belajar alat gerak yang aktifnya, yaitu otot. Nah, otot ini adalah yang menggerakkan tulang, bekerja sama dengan tulang sehingga manusia bisa bergerak. Cara kerja otot ada dua. Yang pertama ketika berkontraksi atau bekerja, kemudian relaksasi atau ketika beristirahat. Nah, ini fungsi otot manusia. Ada beberapa fungsi otot manusia. Kalian juga bisa baca di buku kalian. Yang pertama yaitu menjalankan atau melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang kedua fungsinya yaitu menggerakkan jantung. Nah, kalau jantung tidak bergerak dan jantung diam, artinya apa? Iya, manusia bisa mati. Nah, karena itulah fungsi otot sangat penting, yaitu menggerakkan jantung, menjaga jantung tetap bisa memompa darah. Nah, ini terkait dengan fungsi yang ketiga, yaitu mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat nutrisi, oksigen, dan lain-lain ke seluruh dalam otot ada jaringan darah. Di dalam tubuh manusia ada beberapa macam otot. Otot manusia ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu otot polos. Nah, otot ini bekerja tanpa kesadaran kita. Nah, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi walaupun kita tidak suruh, mereka tetap bekerja. Tapi kalau ada otot yang lain, nah kita nanti lihat apakah ada otot yang bekerjanya karena kendali kita penuh atau kita perintahkan. Kalau otot polos, tanpa perintah kita perintahkan pun dia tetap bisa bekerja atau berkontraksi. Nah, ini kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Bentuknya gendong. Ada juga di buku kalian. Nah, terletaknya pada organ dalam, jadi ini mempengaruhi kerja organ dalam, misalnya usus, peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain sebagainya. Nah, tidak diperintah oleh otak, artinya dia bekerja terus-menerus tanpa kita suruh. Dan kita tidak bisa menghentikannya, menyuruh dia berhenti tidak bisa, karena itu di luar perintah otak manusia. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini menempel pada rangka tubuh manusia. Nah, inilah otot yang berperan lebih besar dalam gerak tubuh kita. Otot lurik atau
atau juga disebut sebagai otot rangka. Karena apa? Dia bekerja sama dengan tulang sehingga bisa menggerakkan tubuh manusia. Nah ini terlihat lengan manusia, bicep dan bicepnya. Bentuknya silindris, nih ada gelap terangnya, melekat pada rangka. Nah kalau otot luri ini bekerja secara kesadaran penuh kita. Jadi kita perintahkan misalnya tangan kita arahkan untuk mengambil benda, untuk melempar benda, untuk mengangkat barang. Nah, ini adalah kerja dari otot luri. Bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti atau multisel. Nah, kalau kita merasa lelah, badan kita pegal-pegal atau kita kelelahan dalam bekerja, inilah yang lelah adalah otot luri kita, bagian daging kita. Nah, otot ini yang bisa kita lihat, tapi yang kita bisa lihat hanya bagian luarnya saja, bagian dalam tidak bisa. Lanjut. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Nah, ini juga otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau tadi juga ada otot polos. Nah, kalau otot jantung ini khusus di bagian organ dalam yaitu jantung. Jantung juga ada otot polos, tapi yang paling utama adalah otot jantung. Ini bertanggung jawab penuh terhadap kerja jantung kita. Kalau jantung kita berhenti, tentu kita bisa mati. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ini juga bekerja di bawah kesadaran manusia tanpa kita perintahkan. Nah, otot ini tetap bekerja, tetap memompa jantung, darah. Nah ini bentuknya seperti ini. Otot jantung bentuknya juga silindris, memiliki percabang-cabangan. Bekerja tanpa kesadaran manusia, di luar kesadaran kita, dia tetap bekerja tanpa kita perintahkan. Kerjanya terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Beda dengan dua otot yang tadi. Dua otot yang tadi ada masa relaksasinya atau istirahatnya. Tapi kalau otot jantung ini, kalau diberi waktu istirahat, bahaya ini, kita bisa mati karena jantung bisa berhenti berdetak. Kita berhenti memompa darah, akhirnya mati kita. Sekarang kalian buka buku kalian di halaman 107. Di situ ada gambar manusia yang nampak ototnya. Jaringan-jaringan ototnya nampak kelihatan. Nah, kalian nanti boleh menggambar ini. Kalau ini buku kalian sendiri boleh langsung ditarik garis. Tapi kalau ini buku pinjaman, nah, digambar boleh, kemudian dihubungkan dengan garis. Letak-letaknya otot itu di mana, itu sesuai. Kemudian kalau tidak mau menggambar, cukup disebutkan saja, oh otot polos berada di bagian ini. Otot luri berada di bagian ini, dan seterusnya. Jadi silakan kalian pilih cara yang mana. Di buku kalian juga ada bacaan tentang otot manusia. Kalian bisa buka halaman 108. Nah, nanti kalian akan mendapat wawasan lebih dalam tentang otot manusia. Saja fungsi-fungsi lain otot selain untuk menggerakkan badan, dan di sana ada yang gerakan disengaja atau diperintahkan otak kita tadi. Kemudian ada gerakan yang tidak disengaja, misalnya gerak refleks, kemudian gerak pernapasan, gerak jantung. Kita belajar kembali tentang jenis cover buku ya. Seperti bacaan tentang otot juga terdapat di buku-buku, terutama buku-buku yang terkait dengan organ-organ manusia atau tentang tubuh manusia. Nah, dalam memilih buku kita tentunya selalu melihat covernya, melihat sampulnya. Kalau kemarin kalian sudah mencoba membuat desain cover atau sampul buku, hari ini kita akan pelajari jenis-jenis cover buku. Ternyata ada beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah cover sederhana dengan latar berwarna putih, atau biasanya hanya ada background warna, walaupun selain putih bisa juga, tetapi gambarnya minim sekali atau
terang dan lampu terbit. Gambarnya sedikit akan tidak ada. Nah, ini jenis sampul yang pertama, yaitu sampul sederhana atau cover sederhana, sehingga ketika kita melihat ruangannya nampak lega, mata kita tidak sesat. Tapi kalau buku anak-anak biasanya jarang buku seperti ini, biasanya ini buku orang dewasa. Kemudian yang kedua, ini desain cover atau sampul buku dengan penuh warna dan penuh gambar. Nah, ini biasanya kalau kalian beli buku pasti cari yang seperti ini. Ada gambar-gambarnya. Oh, kalau gambarnya menarik, berarti isinya juga menarik, Pak. Barangkali seperti itu. Nah, biasanya ada gambar ilustrasi dan judul. Nah, gambarnya dominan di sana. Gambarnya jelas, mencolok warnanya dan juga bervariasi. Yaitu yang kedua, yaitu jenis desain penuh warna. Kalau tadi desain sederhana, sekarang desain penuh warna dan gambar. Sekarang tugas kalian, kalian buat cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Nah, boleh pakai ini, tapi Pak Adip kasih keringanan. Kemarin kan kalian sudah membuat cover buku. Apabila cover buku itu belum selesai, silahkan diselesaikan. Bisa diperjelas garis-garisnya, coretan-coretannya, kemudian diwarnai, diperbagus atau dipercantik. Kalau kalian malas buat lagi, tidak perlu buat lagi, itu saja dipercantik dan diperbagus. Nah, ini ada tugas di halaman 111. Kalian kerjakan dengan baik. Kalau mau buat lagi, Pak, boleh. Kalau mau buat lagi silahkan. Tapi kalau mau menyelesaikan yang kemarin juga boleh. Sehingga nanti hasil cover bukumu bisa lebih bagus. Nah, itu saja yang bisa Pak Adip sampaikan hari ini. Jika kesulitan, mintalah bantuan orang di sekitarmu atau gurumu. Kemudian selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri supaya tetap terhindar dari virus corona. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adip, sehingga kalian tidak tertinggal pada pembelajaran daring di kelas 5. Mari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.